Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiha Rika Kamilah dari kelas 10 MIA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi bab 11, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Nah, salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas ini yaitu adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang merupakan hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, untuk hukum zina ini semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Bahkan zina ini dianggap sebagai puncak haraman. Nah, jadi intinya menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada zina muhsan dan zina goiru muhsan. Yang pertama ada zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman bagi pezina ini yaitu dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai ia meninggal. Yang kedua yaitu zina goiru muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukuman untuk pezina ini yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hukuman bagi pezina itu ada dua, sesuai dengan kategorinya tadi. Jadi ada yang didera dan juga ada yang dirajam. Nah, untuk yang didera ini yaitu dilempari dengan batu sederhana sebanyak 100 kali bagi pezina goiru muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Nah, yang kedua tadi ada dirajam. Nah, jadi untuk pezina muhsan ini dia dirajam sampai mati, yang hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat terlaksananya hukuman bagi para pezina. Yang pertama itu ada hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau kejadian pezinaan tersebut. Nah, hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi pezinaan. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang perempuan itu tidak cukup untuk menjadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat lainnya, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Yang keempat, andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya itu dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik ini yaitu didera sebanyak 80 kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Nah, karena zina ini merupakan perbuatan yang keji dan yang buruk, maka yang pasti zina ini memiliki dampak negatif, yaitu diantaranya yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, lalu anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, selanjutnya ini ada ayat-ayat Al-Quran yang mengandung tentang larangan untuk mendekati zina. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Yang jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan juga kehormatan manusia. Nah,
Imam Sayuti juga dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, yaitu 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif di akhirat. Nah, untuk dampak yang di dunia yaitu ada menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, dan juga mengurangi umur. Nah, untuk dampak yang di akhirat yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek atau banyak dosa, lalu siksaan di neraka. Lalu yang kedua ada Quran surah An-Nur ayat 2 yang di dalamnya terkandung yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerap pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing sebanyak 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Agar kita semua terhindar dari perbuatan zina yang keji ini, maka bisa kita lakukan penerapan perilaku, diantaranya ada menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan dari lawan jenis, menjaga kehormatan kita, dan juga meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Nah, itu dia penjelasan mengenai pergaulan bebas dan zina. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang keji tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.